Imam Bukhari berkata rahimahullah, Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ar-Rabi' bin Muslim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ziyad mengabarkan kepada kami, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rahtin min ashabihi yadhakun wa yatahaddathun. فقال والذي نفسي بيده لو تعلمون ما علموا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ثم انصرف وأبكى القوم وأوحى الله عز وجل إليه يا محمد لما تقنط عبادي فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا وسددوا وقاربوا. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, dan ini saya sudah bilang ya, setiap kali kita sebutkan nama sahabat, usahakan walaupun tidak tertulis kita mengatakan radhiyallahu anhu kalau laki-laki, kalau perempuan radhiyallahu anha. Karena memang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang sifat-sifat sahabat. Beliau berkata, Rasulullah SAW pernah keluar bersama sekelompok orang-orang dari sahabatnya. Mereka tertawa dan saling bercakap-cakap. Ya. Sebenarnya terjemahan lebih tepat adalah Nabi SAW pernah lewat keluar terus melihat ada beberapa orang sahabatnya lagi duduk, lalu mereka tertawa terbahak-bahak dalam cakapan-cakapan mereka itu. Maka Nabi SAW bersabda, demi Rob yang jiwaku berada di tangannya, sambil menghadap ke arah sahabat-sahabat itu. Maksudnya demi Allah, kalau sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Maksudnya adalah, aku ini sudah lihat surga loh, dan sudah lihat neraka. Jangan kalian banyak tertawa seperti ini. Justru harusnya menangis, minta rahmatnya Allah supaya masuk surga, selamat dari neraka. Lalu beliau pergi setelah mengingatkan itu. Ternyata itu membuat orang-orang tadi jadi menangis dan menyesal. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, mengapa engkau menjadikan hamba-hambaku putus asa? Maka Rasulullah SAW kembali dan bersabda lagi, bergembiralah kalian, berperilaku yang lurus dan mendekatlah kepada kebenaran. Artinya, bukan berarti saya mengatakan tadi kalian ahli neraka, tetapi yang saya katakan adalah gembiralah dengan surga, gembiralah dengan nikmat Allah, tapi jangan berlebihan. Di situ ada kandungan hadis yang pertama. Dalam hadis di atas terkandung ancaman bagi orang yang banyak tertawa dan lalai dalam mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat. Ya. Ini saran saya saja. Maka cuplikan-cuplikan yang terlalu banyak membawa pada tertawa dihindari. Ya. Kita lebih baik melihat cuplikan yang bermanfaat, ilmiah, menambah ilmu. Ya. Karena sering kalian dibuat memang sengaja dibayar, mereka ini teman-teman kita dibayar untuk membuat orang tertawa. Akhirnya dibuatlah rekayasa cerita, ya. Bahkan kadang-kadang terlalu berlebihan, ya. Sampai akhirnya tidak disadari masuk dalam penghinaan agama, penghinaan Al-Quran, atau penghinaan para rasul. Ini bahaya sekali, gitu kan? Maka lebih baik dihindari. Sekali lagi, kita bukan tidak boleh tertawa, tapi jangan berlebihan, sehingga akhirnya sampai pada tingkat bohong dalam menceritakan atau menyampaikan sesuatu hanya untuk membuat orang-orang tertawa. Jarangnya orang tertawa, teman-teman sekalian, terbahak-bahak ini akan menghidupkan hati sehingga akhirnya selalu dekat dengan akhirat. Itu makna kandungan hadis yang pertama. Kandungan yang kedua, kabar gembira dari Allah bahwa Dia-nya besar kata ganti Allah, akan memberikan pahala yang banyak bagi amal yang sedikit. Ya. Dan ini maksudnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala membolehkan hamba-hambanya untuk gembira, ya, kemudian meyakini apa yang telah dia lakukan dari sholat akan dapat pahala yang besar, dengan sedikit amal yang dia kerjakan dengan umur yang pendek di dunia dia akan masuk ke dalam surga. Itu bagian daripada syariat, ya, dan dibolehkan, gitu kan. Dan orang-orang beriman bukan berarti mereka harus sedih, mereka harus ketakutan terus, enggak, gembira, ya, mereka bergembira, tapi hanya di sini poin yang dilarang tertawa terbahak-bahak. Yang mati kata yang lainnya silahkan. Ketemu saudara muslim senyum, membantu mereka, apalah, berbuat hal-hal yang positif. Menghindari saja hal yang dilarangin. Kemudian yang ketiga, perkara yang dituntut dalam beramal adalah tengah-tengah meremehkan dan juga tanpa berlebihan dalam beramal. Dan ketika tidak mampu melakukannya dengan tidak sempurna, maka hendaklah seseorang berusaha mendekati kesempurnaan itu. Maksudnya kandungan yang ketiga ini adalah seseorang berusaha melakukan maksimal, dan dia tidak usah salahkan dirinya kalau dia sudah mencoba tapi mungkin masih kurang. Seperti misalnya orang mau belajar Al-Quran,
Ternyata dia sudah belajar sekian pekan masih saja tertatih-tatih dalam mengucapkan atau membaca Al-Quran. Tidak ada masalah, tapi dia sudah ada usaha. Dan dia jangan menyalahkan diri dia. Tapi dia terus berusaha mendekati kesempurnaan. Karena memang Islam tidak menuntut kesempurnaan spontanitas terjadi. Tidak akan mungkin teman-teman kita bisa sholat malam dengan membaca surah Al-Baqarah kalau kita tidak pernah memulainya dengan 2 rakaat dulu membaca Inna A'tayna dan Wal Asr misalnya. Tapi kalau kita sudah adaptasi dengan sholat sunnah malam yang ringan, nanti akan, kalau kita sudah biasa sebulan, 2 bulan, nanti kita akan, misalnya cuma sholat 2 rakaat, nanti bisa jadi 4, 4 bisa jadi 6, 6 nanti bisa jadi 8, nanti bisa sempurna 11 rakaat. Kalau kita sudah rutin nanti melakukan 11 rakaat ini, nanti akan terpindah lagi ke tahap setelahnya. Kita akan mulai memilih surah-surah yang sedikit lebih panjang. Tadinya kita bangun azan subuh misalnya jam 5, kita bangun setengah 5, nanti kita akan mundur jadi jam 4, nanti mundur jadi setengah 4. Jadi jangan kagetkan, memang begitu bertahap, memang bertahap supaya jiwa kita mau menerima itu, yang itu, mau menerima itu. Pernah Nabi SAW keluar ke masjid, lalu beliau temukan ada tali 2 diikat di 2 tiang. Lalu mereka tanya, siapa punya ini? Kata Nabi SAW, siapa punya ini? Kata mereka Zainab anaknya Nabi SAW. Rupanya Zainab radhiyallahu anha kalau mau sholat malam, supaya dia tidak tertidur, kalau dia ngantuk dia pegang tali itu sambil sholat itu. Maka Nabi SAW larang, suruh cabut, ya. Maka Nabi SAW mengatakan kalau seseorang dari kalian sedang sholat dan dia mengantuk sekali, dalam arti kata mengantuk ini bisa dibedain ya, mana ngantuk yang benar, mana waswas syaitan. Kalau teman-teman sudah tidur dari awal malam, tidur sudah 3 jam, 4 jam, 5 jam, kalau ngantuk lagi itu berarti waswas syaitan. Tapi kalau orang dasarnya baru tidur setengah jam malam, dia bangun mungkin dia pusing, kena kurang tidur, itu wajar, istirahat saja. Kata Nabi SAW, kalau seseorang sedang sholat malam kemudian mengantuk, maka istirahatlah, berikan hak dulu tubuhnya. Kemudian kalau dia sudah segar, baru dia melanjutkan sholatnya, gitu kan. Jadi kita bisa bedakan, kalau kita sudah istirahat cukup, ternyata masih saja ngantuk, syaitan. Di majelis ilmu begini, dari tadi malam sudah tidur, tiba-tiba nguap, syaitan. Lah iya. Tetapi kalau dasarnya memang ternyata kita belum tidur memang semalaman, begadang bawa mobil dari luar kota, terus ada majelis mau pengen hadir lalu ngantuk, nggak bisa ditahan, itu berbeda, ya. Itu sesuatu mungkin yang wajar saya terjadi. Baik, kandungan hadis ini sangat bermakna sekali, ya. Kita akan bedah hadis ini. Tadi kan itu kandungannya, dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah menemui sekelompok sahabat. Maknanya adalah Nabi SAW tidak rutin tinggal di rumah, tapi beliau memang sering kali keluar lalu menemui orang-orang gitu, melihat apa aktivitas mereka, kalau benar didukung, kalau salah diingatkan. Dan ini termasuk salah satu sifat dai yang seharusnya ada. Dia tidak selamanya terdiam-diam di sebuah tempat, tapi dia jalan. Mungkin di sekitar dia sudah tidak ada lagi mungkar yang terjadi atau ma'ruf sudah dikerjakan, tapi belum tentu di tempat lain. Maka ada saatnya dia keluar, dia lihat. Mungkin ada seseorang yang memang perlu dinasihati di sana, mungkin yang di sini perlu dibantu, kan gitu. Seperti itulah. Dan itu sifat Nabi SAW. Itu makna daripada yang kita ambil dari potongan hadis ini. Maksudnya Nabi SAW keluar menemui para sahabat. Kemudian termasuk juga hikmah yang diambil daripada hadis ini. Yang kedua adalah bagaimana Nabi SAW pada saat melihat mereka tertawa terbahak-bahak, Nabi memberikan nasihat, ya. Berarti kita tidak boleh teman-teman melihat orang berbuat salah lalu kita tidak ingatkan mereka. Amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, gitu kan. Ini wajib ini. Terutama yang pertama, ya. Orang tidak sholat, kita mau masuk masjid ada orang duduk di pinggir masjid tidak pada sholat, panggil teman-teman laki-laki sini, Pak sudah waktu sholat yuk. Begitu saja. Saya kalau dekat rumah masuk masjid, ada lihat orang lagi duduk depan masjid, saya lihat ini sudah azan, memang mereka lagi duduk. Kemungkinan besar mereka tidak masuk sholat, karena biasa cuma dipakai tempat istirahat. Ya, maka saya ingatkan, Pak sudah masuk duhur sholat Pak. Oh iya terima kasih. Udah. Walaupun nanti kita keluar dia tidak sholat, kita sudah lepas tanggung jawab karena kita sudah ingatkan tadi. Kita harus ingatkan. Baik Ustaz, orang itu agak jauh, saya kan pakai mobil atau pakai motor, dia jauh, tapi saya tahu dia buat mungkar. Ada seorang ibu gak pakai hijab misalnya, ada orang yang ini dan itu, maka Nabi SAW sudah bilang, siapa yang lihat kemungkaran, dia ubah dengan tangannya, powernya. Misalnya pemimpin negara pada masyarakatnya, dia terapkan harus begini, harus begitu, karena Allah perintahkan, Allah larang, misal contoh. Begitu juga dengan suami pada istri, orang tua pada anak, pemimpin perusahaan pada staf-stafnya, gitu kan.
Kalau dia tidak bisa, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak bisa, dengan hatinya. Walaupun jauh kita bisa. Kita tonton sebuah cuplikan ada kemungkaran terjadi. Ya Allah, hilangkan kemungkaran ini supaya kita lepas tanggung jawab hari kiamat. Ya seperti itulah. Dari Nabi SAW pelajaran kedua dari hadis ini adalah mengingatkan mereka menasihati. Nah terkadang memang jenis nasihat itu ada yang sifatnya disampaikan dengan bertahap. Ada saatnya memang disampaikan dengan spontanitas. Tergantung keadaan. Kalau ada orang sudah terlanjur berbahaya sekali bagi dia, artinya khamar sudah dipegang akan diteguk. Beda nasihatnya antara orang ini dengan orang yang baru bertanya. Misalnya dia mengatakan boleh nggak minum khamar, dia belum melakukannya, dia baru bertanya hukumnya, akan beda nasihatnya. Kalau orang yang sudah mau melakukan mungkin lebih tegas kita ingatkan, gitu kan. Makanya Nabi SAW di sini melihat mereka tertawa terbahak-bahak. Menurut Nabi sudah berlebihan, Nabi langsung tegas ingatkan. Ya, kemudian setelah itu tentu walaupun turun wahyu mengingatkan Nabi SAW, karena para sahabat ini akhirnya mereka merasa kayaknya salah sekali kita ini. Maka Nabi SAW disuruh oleh Allah kembali lalu mengatakan bergembiralah kalian karena kalian beriman, kalian akan dapat pahala, kalian masuk surga, tapi jangan berlebihan kayak tadi. Ya, maksudnya dengan retorika yang lebih tepat dibahasakan, gitu kan. Juga beliau mengatakan berperilakulah yang lurus, artinya tinggalkan perbuatan ini kena dilarang. Ya. Lurus artinya ikutilah apa yang dibolehkan, nikmati apa yang dibolehkan, jauhi apa yang dilarang. Dan juga mendekatlah pada kebenaran atau kesempurnaan. Artinya lebih baik daripada kau begini, lebih baik kau buat yang ini. Ya.